Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini buat teman-teman semuanya. Faktanya 19 sampai 20 pinjol itu OJK harus menegaskan untuk pinjol itu diberhentikan sementara ya. OJK harus mengambil tindakan yang jelas dan nyata gitu loh. Ya. Kalau untuk pinjolnya mungkin OJK bisa melakukan pengecekan langsung ke lapangan atau juga bisa dengan cara mungkin melihat ruangan pengaduan yang telah OJK sediakan di dalam 157 karena saya yakin banget gitu loh. Pinjolnya tidak terlepas dari yang namanya kredit pintar, Samir, Uatas, pinjam duit ya. Habis itu yang agak besar-besarnya yang selalu dilaporkan adalah Akulaku, Kredivo, Shopee. Ini OJK harus meninjau ulang pinjol-pinjol seperti ini. Karena gini loh, apa sebenarnya yang terjadi di tengah masyarakat? Mungkin sementara OJK bisa blokir sementara dulu pinjol ini, jangan dulu beroperasi, tapi dinilai lagi apa sebenarnya yang sedang terjadi gitu loh. Karena kan saya miris banget. Banyak teman-teman yang selalu bersuara tentang pinjol-pinjol ini gitu loh. Selalu bersuara dengan dalih, bang, saya galbay, saya telat bayar di kredit pintar, tapi saya nggak tahu, saya dicaci maki dan dihina. Habis itu begitu saya tanya, mana buktinya gitu. Memang pada dasarnya pinjol-pinjol itu ketika melakukan caci maki dan hinaan, mereka tidak lagi menyebutkan nama aplikasi ya. Dan saya juga ingat gitu loh, ingatnya begini, ada salah satu dari orang OJK juga, mungkin dari pengawas perilaku tentang pelaku jasa keuangan ini, ketika diwawancarai oleh stasiun TV ya, NTV atau Nusantara TV, yang mana di sana Bapak itu menyampaikan bahwasannya ketika mau jatuh tempo itu kita bisa musyawarahkan gitu loh. Sekarang musyawarah mau kemana ini ya? Ke OJK. OJK mungkin bisa dicek dulu ruang pengaduannya itu kayak mana gitu loh. Atau kita katanya bisa tuh dinegosiasi dan jangan menghindar dan segala macam. Fakta yang terjadi di lapangan ini bukan soal menghindar lagi ya, bukan soal tidak merespon lagi, ini soal caci maki, hinaan gitu loh. Dan habis itu dengan seenaknya juga Bapak itu menyampaikan, ya kan kita sudah menjalankan program yang namanya restrukturisasi. Pertanyaan saya, pinjol mana itu yang memberikan restrukturisasi? Perasaan itu waktu masalah dengan salah satu kampus ya, kampus nasional yang ada di Indonesia ini, benar itu karena ada penipuan sehingga pihak pinjolnya muncul di sana. Beberapa pinjol menyampaikan, ya oke, karena ini sudah ada OJK ya kita akan tampung pembalikan pokoknya. Itu benar. Itu waktu salah satu dari kampus nasional juga ya yang ada di wilayah Jawa Barat itu sempat memviralkan tentang kasus pinjol yang mana di sana tertipu. Itu memang ada, tapi fakta di tengah masyarakat yang terjadi itu masyarakat sangat kesulitan untuk meminta restrukturisasi dan keringanan, dan itulah makanya diminta OJK mungkin bisa blokir dulu sementara dan tinjau lagi pinjol-pinjol yang cukup familiar ada di masyarakat. Ya, pinjolnya tidak lepas dari yang saya sampaikan tadi seperti Akulaku, Kredivo, Shopee, kredit pintar 360 kredit, Uangmi, Samir, ada Pundi, EasyCash, dan ya pokoknya pinjol-pinjol itu aja gitu loh. Nggak lebih dari 30 aplikasi pinjol. Ya, itu cuman yang perlu OJK tinjau karena itu aplikasi yang cukup gencar-gencar dan sangat gencar-gencar dalam melakukan penagihan. Memang diakui ya, mereka itu tidak pernah menyebutkan nama aplikasi, tapi si nasabah atau si calon si debitur pasti paham betul gitu loh. Dia meminjam di aplikasi mana, ya kan? Dia telat bayar di aplikasi mana, dan hari itu yang jatuh tempo apa, yang menagih apa, dia pasti paham betul gitu loh. Cuman memang dalam versi penagihan mereka ini tidak menyebutkan nama aplikasi karena si masyarakat ini atau si debitur ini mempunyai keterbatasan akses sehingga dia tidak bisa membuktikan karena dia tidak bisa untuk melacak nomor tersebut, ya kan? Makanya dari itu dibutuhkan dari otoritas jasa keuangan. Kan miris banget kan kalau kita mendengar setiap tahun ada aja korban dari orang-orang gara-gara pinjaman online nekat mengakhiri hidup. Ini kan cukup miris gitu loh ya. Tapi yang paling terparah mungkin
tahun ini kalau saya rasa, mungkin kalau dihitungin tahun-tahun sebelumnya itu hanya individu, perorangan, tapi tetap walaupun konsepnya seperti apapun ya tetap itu akan kehilangan nyawa, karena nyawa manusia nggak bisa bikin gitu kan. Tapi di tahun ini itu sangat luar biasa. Daerah Kediri ya, percobaan yang dilakukan satu keluarga, akhirnya meninggal satu orang, ya kan, anak dia. Di daerah Tangsel satu keluarga, lewat satu keluarga terdiri dari ayah, ibu dan anak. Ya, karena pinjaman online. Cuman yang jadi permasalahan saya selama ini, kayak yang disampaikan oleh orang OJK juga, kalau terhadap kasus yang terjadi di Kediri dan juga di Cirende, apakah Anda sudah mengetahui mereka dua keluarga ini melakukan pinjaman online-nya dari legal atau ilegal, dari mana debiturnya? Ya, ini memang kami sedang mendalami ya. Jadi terus terang kami juga sudah melaksanakan kegiatan pemantauan dan tindakan kami melakukan berkaitan dengan hasil ini. Masih dalam proses, Mbak. Kami pastikan apabila ternyata penyebab keluarga yang mohon maaf meninggal ataupun bunuh diri ini, kalau karena kelalaian atau pelanggaran diakibatkan oleh pelaku bisnis yang legal, kita akan melakukan penindakan ataupun pemberian sanksi yang sangat tegas, Mbak. Karena memang kami juga rasa ini menjadi udah nggak sehat lah ya kalau masyarakat sampai dengan meninggal. Jadi sejauh ini Anda belum tahu ya Pak, dua keluarga di Kediri dan di Jakarta ini pinjaman online dari mana, Anda belum mendengar ya? Belum. Kami sudah tahu, tapi kami dalam proses ya. Terima kasih. Oh, sudah tahu. Artinya ini legal atau ilegal Anda sudah tahu, Pak? Tanya, apakah Bapak sudah mengetahui gitu ya? Apakah Bapak sudah mengetahui ini penyebab dari meninggalnya satu keluarga yang karena pinjaman online? Apakah ini pinjaman online legal atau ilegal? Kan itu pertanyaan dari komentator waktu itu. Orang OJK menjawab, ya saya sudah tahu. Kami pastinya sudah tahu. Ya kalau memang sudah tahu, ini legal apa ilegal? Ya dia malah berbelit dan segala macam gitu loh ya. Dan inilah yang saya minta kepada otoritas jasa keuangan, ayolah sama-sama memanusiakan lagi manusia. Nggak bisa OJK hanya membiarkan hal ini terus berlanjut, sementara kendali terbesar itu terletak di otoritas jasa keuangan. Kalau OJK berdalih semua ini telah dikaper oleh Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia, oke. AFPI ini kan OJK juga yang membentuk. OJK juga yang meresmikan. Ingat nggak 2019 lalu OJK meresmikan yang namanya Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia. Kalau hari ini rasa saya masyarakat mungkin kurang begitu percaya dengan adanya AFPI ini. Kenapa? Karena di dalam tubuh AFPI ini, sedangkan ketua besarnya aja itu adalah CEO dari salah satu pinjol legal juga. Belum lagi dewan-dewan penasehatnya gitu loh. Jadi walaupun mereka prosedur, tapi tetap aja kepercayaan publik tentang hal itu tidak ada. Ini yang dibutuhkan perpanjangan tangan dari otoritas jasa keuangan kalau ini benar-benar. Jangan OJK selalu membiarkan dan seakan-akan ya OJK selalu mengkambing hitamkan pinjol ilegal, dan pinjol ilegal. Bukankah pinjol ilegal sudah menjadi tugas ya dari Kemenkom Digi ya. Kan itu menjadi tugasnya, judi online dan pinjol ilegal. Dan pinjol ilegal ini juga menjadi bagian dari tugas Satgas Pasti. Ya. Sekarang tugas OJK adalah tentang pengawasan pinjol legal. Jangan OJK bilangin ini tidak terjadi apa-apa, pinjol legal ini masih prosedur, masih patuh dan segala macam gitu loh. Berarti OJK tidak melakukan pengawasan dengan maksimal, OJK tidak meninjau secara ketat terjadi di lapangan. Fakta yang terjadi di lapangan itu bertolak belakang dengan apa yang OJK sampaikan. Walaupun OJK berusaha mati-matian setiap kali diwawancara oleh stasiun televisi misalnya gitu kan, OJK selalu mati-matian membela tentang pinjol legal. Wah tidak, pinjol legal itu patuh aturan, sesuai dengan aturan. Ada yang namanya camilan, kamera, mikrofon, lokasi. Ada yang namanya ini aturannya gitu loh. Tapi prakteknya gimana gitu loh. Ya, ini kasihan loh. Saya kasihan banget loh. Mungkin saya mengedukasi, mungkin sudah mentok juga saya mengedukasi mungkin ya, karena ya tetap aja gitu loh. Hal ini tidak mengefek banyak sebenarnya, tidak mengefek banyak gitu loh. Tapi saya miris
Kalau ini kita biarkan terus-menerus, sementara posisinya pinjol ini sudah sangat-sangat meresahkan, ini luar biasa juga. Makanya buat OJK dibutuhkan tindakan nyata, dan habis itu mungkin dari Bapak Presiden Prabowo juga seperti itu. Tolong Pak, lihat lagi masyarakat Bapak yang mana terlilit langsung dengan pinjaman online. Bukan ilegal Pak, tapi legal, resmi. Ya, kalau yang disalahkan adalah perilaku dari masyarakat, mungkin sebagian perilaku yang selalu ingin cepat-cepat, perilaku yang selalu ingin memenuhi keinginan dia tadi, ya kan, cepat-cepat dengan keinginan gaya hedon dan segala macam, mungkin sebagian. Tapi sebagian lagi itu penyambung hidup, karena mereka tidak ada pilihan lain selain berhutang di pinjaman online. Ini juga harus dinilai dengan matang juga gitu ya oleh Bapak Presiden Prabowo. Kalau Bapak membilangin ini demi rakyat, kita berjuang demi rakyat, rakyat kita belum merdeka. Memang rakyat Bapak belum merdeka sampai detik ini, belum menikmati hasil kemerdekaan, bahkan mereka masih dijajah dengan digitalisasi. Habis itu OJK juga menyampaikan ini kekurangan literasi. Soal literasi itu adalah tugas OJK. OJK meliterasi hanya menghindar dari pinjol ilegal. Kalau OJK benar-benar meliterasi, coba sampaikan bahaya pinjol legal itu seperti apa. Ya, jangan hanya dikambing hitamkan soal pinjol ilegal, tapi pinjol legalnya OJK bahas gitu loh. Dan satu hal lagi, OJK jangan meliterasi itu secara offline. Coba OJK meliterasi, memberikan pengenalan risiko-risiko pinjaman online itu secara online juga. OJK pasang iklan di mana-mana. Ya, layaknya pinjaman online. Tengok pinjaman online bertabur di media sosial, dimanapun, bahkan di YouTube ini aja saya membahas tentang pinjaman online, iklannya juga pinjaman online gitu loh. Harusnya OJK juga menerapkan hal yang sama. Kalau OJK benar-benar ingin meliterasi, bikin sebuah keseimbangan gitu ya, bikin sebuah keseimbangan, dan habis itu ya pasang tuh iklan di semuanya biar seimbang gitu loh. Tapi kalau OJK tidak membuat sebuah keseimbangan, pinjolnya memasang iklan di media sosial, di jaringan internet, OJK-nya meliterasi kampus ke kampus, ini nggak ketemu dia. Konsepnya nggak ketemu gitu loh. Karena yang diedukasi OJK hanya segelintiran orang, tapi yang terdampak dengan pinjol ini hitungannya persenannya sangat besar. Ya, makanya diharapkan dari Bapak Presiden menekankan ke jajaran, menekankan ke bawah, karena Bapak sempat bilang tidak ada yang kebal. Ya, Bapak yang bilang gitu loh, Bapak Presiden yang sampaikan tidak ada yang kebal. Kalau dia tidak patuh, kita copot. Kayaknya pinjol legal di bawah naungan OJK sangat kebal gitu loh. Dan untuk teman-teman yang mengalami telat bayar juga di pinjol-pinjol yang saya sampaikan, ini tolong juga ya, pengendalian pemikiran ini juga penting sebenarnya buat teman-teman semuanya. Bukan berarti kita ditekankan atau kita misalnya dibenturkan dengan satu masalah, tapi kitanya malah berpikiran singkat. Ya, seakan-akan dalam hidup kita adalah orang yang paling teraniaya, kita adalah orang yang paling susah. Mungkin hal ini hanya terjadi pada diri kita juga, sehingga kita selalu overthinking yang sangat besar, sampai pada akhirnya Anda berpikir, wah tidak ada lagi nih orang yang sayang sama saya, mungkin saya pergi aja deh di atas dunia ini. Mungkin hal-hal seperti itu mungkin harus dikurangi teman-teman semuanya. Pemikiran-pemikiran seperti itu mungkin harus dikurangi. Karena gitu loh ya, kalau pinjaman online, saya sudah menyampaikan sama teman-teman semuanya, apapun pinjaman online pasti dia bergerak secara online. Apapun kata-kata yang dia sampaikan itu adalah versi penagihan. Walaupun aturan itu sudah banyak, kita sama-sama paham, praktek di lapangan pinjaman online ini terkadang tidak mematuhi, ya, tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Kita sama-sama paham. Dan teman-teman semuanya, segala bentuk atau segala sesuatu hal yang memicu tentang pemikiran singkat tadi tidak terlepas seperti yang sudah sering mungkin Anda dengar dari telepon. Anda diancam-ancam melalui telepon, ditakut-takuti melalui telepon. Habis itu Anda dichat juga dengan ancaman juga melalui WhatsApp, ditakut-takuti juga. Begitu juga dengan email ya. Yang jelas tidak terlepas dari tiga hal tadi. Makanya
Kalau teman-teman menyatakan sudah tidak mampu, teman-teman sudah tidak sanggup lagi dalam membayar pinjaman online, mungkin saran saya teman-teman semuanya mungkin bisa memutus komunikasi, yang mana komunikasi ini adalah penyumbang terbesar kepanikan, penyesalan, benturan atau tekanan yang terjadi dalam pemikiran Anda. Penyumbangnya adalah 3 komunikasi tadi gitu loh. Kalau 3 komunikasi ini tidak ada dalam hidup Anda, saya yakin buat teman-teman semuanya, pasti Anda akan damai-damai aja. Anda tidak setakut ini, Anda tidak sekuatir ini gitu loh ya. Itu ya buat teman-teman semuanya, mungkin dari saya cuma itu aja dulu. Mudah-mudahan ini bisa membantu untuk teman-teman semuanya, terutama yang mengalami telat bayar atau tidak mampu bayar di aplikasi-aplikasi yang saya sampaikan. Dan kita berharap ya OJK mungkin bisa menghentikan sementara dulu beberapa pinjol legal yang selalu dilaporkan oleh masyarakat. Oke, jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.